Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lucia Diteningsih dari kelas G ingin mempresentasikan proposal saya yaitu berjudul Pengaruh Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen pada PT Surako Jaya Abadi Motor Kota Palopo. Bab 1. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tawaran produk saat ini sangatlah beragam dan banyak. Tak terkecuali untuk produk sepeda motor yang mana sekarang ini mengalami peningkatan persaingan yang sangat ketat. Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, dengan menampilkan produk yang memiliki citra merek brand image yang positif dan berkualitas, pelayanan yang baik dari perusahaan dapat mempertinggi kepercayaan konsumen terhadap produknya dan mendorong konsumen agar menjadi konsumen yang loyal terhadap produknya tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh brand image dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada PT Surako Jaya Abadi Motor Kota Palopo. Yang kedua, bagaimana pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen pada PT Surako Jaya Abadi Motor Kota Palopo. Yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada PT Surako Jaya Abadi Motor Kota Palopo. Bab 2. Penelitian terdahulu. Ramawati 2012 mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan brand image terhadap loyalitas pelanggan Coffee Corner di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan brand image terhadap loyalitas pelanggan di Coffee Corner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap brand image. Hal ini berarti semakin baik kualitas layanan yang diberikan Coffee Corner, maka akan menimbulkan brand image yang lebih baik lagi. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Brand image berpengaruh terhadap loyalitas. Hal ini berarti brand image yang bagus meningkatkan loyalitas pelanggan. Kerangka berpikir PT Surako Jaya Abadi Motor Kota Palopo. Brand image dari Muhammad dalam Kadafi 2017. Yang pertama, produk image atau citra produk. Yang kedua, user image atau citra pemakai. Yang ketiga, corporate image atau citra pembuat. Kemudian, kualitas pelayanan Kotler dalam Jiptono 2016. Yang pertama, berwujud atau tangible. Kedua, empati atau empati. Ketiga, cepat tanggap atau responsiveness. Keempat, keandalan atau reliability. Setelah itu, loyalitas konsumen dari Ciptono 2005. Yang pertama, pembelian ulang. Yang kedua, kebiasaan mengisi merek. Yang ketiga, yakin bahwa merek tersebut yang terbaik. Keempat, merekomendasikan merek. Dari hal-hal tersebut, direkomendasikan untuk PT Surako Jaya Abadi Motor Kota Palopo. Bab 3. Metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di PT Surako Jaya Abadi Motor di Kota Palopo yang bertempat di Jalan Retulangi. Penelitian direncanakan dilakukan selama 2 bulan yang dimulai dari bulan April hingga Mei tahun 2020. B. Metode pengambilan data. Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti menggunakan metode yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Jenis dan sumber data. Jenis data. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data yang dapat dihitung atau angka yang diperoleh dari kuesioner. Yang kedua, data kualitatif. Data yang berbentuk informasi yang merupakan interpretasi dari hasil wawancara baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh dari keterangan langsung yang diberikan oleh sumber pertama, dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari luar tempat yang diteliti, serta informasi tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Populasi. Sugiono 2012. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat diartikan sebagai kelompok elemen
yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang menarik untuk mempelajarinya, atau menjadi objek penelitian Kuncoro 2001. Populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang telah berkunjung atau yang telah belanja di PT Surako Jaya Abadi Motor Kota Palopo sebanyak 1 kali atau lebih. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sugiono 2012 mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kuncoro 2012 juga memberikan definisi bahwa sampel adalah suatu himpunan bagian subset dari unit populasi agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi. Sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya. Dalam pengambilan sampel juga harus memperhatikan metode analisis yang digunakan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 responden karena keterbatasan data dari pihak perusahaan dengan landasan dari pendapat Umar 2005 bahwa minimal sampel dalam sebuah penelitian adalah 30. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah sampling incidental, yaitu teknik kemampuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti tersebut digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data atau Sugiono 2012. Sampel yang diambil dari populasi yang ada selanjutnya tersebut responden. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Dilakukan dengan menyusun tabel frekuensi distribusi untuk mengetahui apakah tingkat diperoleh nilai atau skor variabel pengertian masuk ke dalam kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan. Alat ukur yang digunakan uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari 1 kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Ketiga, analisis regresi berganda. Untuk mengetahui pengaruh antara brand image dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Menurut Sarwono, dalam Permana 2010, analisis linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan fluktuatif atau naik turunnya variabel dependen bila 2 atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Uji F digunakan untuk menentukan apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel independen dengan baik atau apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen secara bersama-sama. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah F hitung, di mana R2 adalah koefisien determinasi, N adalah banyaknya sampel atau observasi, K adalah banyaknya parameter atau koefisien regresi plus konstanta kriteria penguji. Apabila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima, artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf signifikasi 5%. Apabila nilai F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak, artinya koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf signifikan 5%.
5%. Uji F. Parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Priyatno 2008. Variabel dependen pada penelitian ini yakni loyalitas konsumen, sedangkan variabel independen adalah brand image dan kualitas pelayanan yang mempengaruhi loyalitas konsumen tersebut. Kriteria keputusan yang digunakan adalah yang pertama, jika T hitung lebih dari T tabel dan SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Kedua, jika T dihitung kurang dari T tabel dan SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HO ditolak. 3. Taraf signifikan adalah 5%. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.